Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Lamone Gaming. Nah, kali ini Lamone Gaming memberikan sedikit tutorial, membuat sedikit tutorial tentang OBS Studio. OBS Studio itu adalah Open Broadcaster Software ya, buat para sobat gamers yang ingin melakukan perekaman layar di PC atau di laptop para sobat gamers bisa menggunakan aplikasi OBS Studio ini. Nah, selain OBS Studio ada juga yang namanya Streamlabs OBS. Nah, kali ini OBS Studio akan membantu kita. Jadi OBS Studio ini semacam platform ya, jatuh jembatan kita buat menuju ke dunia streaming. Kira-kira seperti itu. Kali ini kita akan mendownload dulu aplikasi OBS-nya, kemudian kita akan menginstalnya masuk ke PC atau ke laptop misalnya, itu sama saja. Kemudian kita akan mencoba melakukan perekaman layar. Nah, di situ nantinya kita akan sedikit menjelaskan biar gambarnya nggak patah-patah pada saat melakukan perekaman layar. Nah, seperti itu. Langsung saja guys, kita langsung masuk ke tutorialnya seperti ini videonya. Simak videonya. Nah, langsung saja ya buat para sobat gamers, langsung saja kita masuk ke bagian download. Kita langsung mencoba mendownload aplikasi dari si OBS Studio ini. Nah, langsung saja kita cek dulu ke Google ya, Google Chrome. Oke, ya. Masuk dulu ke Google ya sobat gamers. Oke, kemudian kita ketik langsung aja OBS Studio. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah masuk OBS Studio, di sini langsung kita buka ya di bagian atas Open Broadcaster Software. Boleh juga misalnya sobat gamers pengen langsung masuk ke bagian websitenya, bagian atas klik www.obs. boleh juga kayak gitu. Oke, langsung aja kita buka OBS Open Broadcaster Software ini sobat gamers. Nah, di sini dia. Pastikan bahwa sobat gamers mengetahui apa sih operation system dari sobat gamers. Misalnya kalian menggunakan Windows, klik yang Windows, misalnya Macintosh, pilih yang Macintosh, ataupun sistem operasi dari Linux. Kita klik bagian kanan atas, itu ada namanya download, klik aja itu ya sobat gamers. Nah, tapi sobat gamers nggak tahu apa sih sebenarnya aku pakai sebenarnya Windows apa nih, tahu Windows tapi nggak tahu berapa bit ya. Langsung saja ke pojok kiri bawah, sobat gamers boleh mengetik DXDiag lalu enter. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini langsung muncul nih sistem dari sobat gamers yang sobat gamers pakai nih. Misalnya sobat gamers pakai Windows 10 nih, misalnya seperti saya menggunakan Windows 10 64 bit. Nah, langsung aku tahu nih, oh, operation system yang aku pakai adalah Windows 10 64 bit. Oke, langsung saja di bagian download installer, misalnya sobat gamers pilih download installer 32 bit seperti ini ya. Klik ini. Kemudian kalau misalnya sobat gamers 64 bit, langsung klik aja bagian atas download installer. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini langsung masuk nih. Nah, bagian kiri bawah ini udah ke download ya sobat gamers ya. Langsung udah ke download nih. Oke, kita lanjut lagi. Setelah ke download langsung kita masuk. Ya, seperti itu tadi cara mendownload ya sobat gamers. Kali ini kita langsung masuk ke bagian install dari OBS Studio ini. Oke. Sebelumnya tadi kita menyimpan filenya di mana gitu. Ketika teman-teman atau sobat gamers sudah ngedownload, pastikan bahwa sobat gamers menyimpan filenya di mana gitu loh, biar langsung ketahuan. Saya menyimpannya di bagian download, kemudian di master ya, seperti yang saya setup tadi di awal video. Nah, langsung diklik kanan aja. Setelah itu run as administrator, kemudian di yes saja. Oke, seperti itu. Nah, di yes kemudian di next saja ya. Next lagi, kemudian di next lagi dan install. Ini adalah pilihan browse. Sobat gamers mau menyimpannya di mana? Biasanya saya simpan aja di C, program files lah. Langsung saya install. Ini dia. Setelah saya install, kita lihat apalagi di sini ya ada show details, juga bisa nunjukin bahwa detail-detail mana saja yang sistem install seperti ini. Oke, dia ekstrak lagi nih file-file kecilnya nih. Nah, seperti itu. Langsung launch OBS Studio, finish, dia langsung kebuka OBS Studionya. Secara otomatis langsung udah buka nih. Nah, seperti ini. Do you like run to auto configuration user? You can use manually configure setting by clicking the setting. Oke, nol aja dulu. Oke, kemudian kita besarin nih gambar. Nah, seperti ini gambar dari OBS Studio.
Nah, oke. Langsung saja setelah ini kebuka updatean terbaru ya. Ini adalah updatean terbaru dari OBS Studio 25.0.8. Ini tanggal 3 bulan 9 ya. Oke, langsung saja masuk ke bagian setting atas nih, bagian setting nih. Nah, di bagian setting ini kita ada general ya. Kemudian ada bahasa. Pilih bahasanya apa, bebas, terserah kalian pakai bahasa apa aja yang jelas sobat gamers ngerti dengan bahasanya. Kemudian di bagian theme, ini ada tema ya. Kalian boleh pilih Akri jika pengen tampilannya sedikit berbeda. Kemudian bila pilih Ragni gitu. Lah, aku milih yang dark aja, yang default aja ya sobat gamers. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya automatically check for update on startup. Artinya, jika sobat gamers mencentang ini, nah secara otomatis jika misalnya OBS ini ada muncul updatean terbaru nih. Nah, sobat gamers membuka aplikasi ini secara otomatis dia akan langsung melakukan update otomatis. Secara otomatis dia melakukan update ya. Pastikan bahwa koneksi internetnya terhubung dengan baik. Oke, kita lanjut lagi di bagian bawah open start dialog on startup. Jika misalnya kalian centang ini pada saat startup di awal nyalain PC atau laptop, OBS-nya langsung otomatis kebuka tanpa dibuka sekalipun. Tapi aku nggak centang ya, aku buka manual aja. Di bagian output ini ada show confirm dialog when starting streaming. Artinya jika sobat gamers mencentang ini, artinya pada saat sobat gamer mengklik bagian kanan start streaming itu akan ada pemberitahuan bahwa are you sure misalnya kayak gitu buat melakukan streaming, yes atau no gitu. Begitupun pada saat stop streaming. Begitupun di bawah pada saat pengen nge-record ada notifikasi lagi muncul start, pengen di start, kemudian di stop, pengen di stop streaming, kira-kira kayak gitu ya. Kemudian kita show confirm dialog when stopping recording aja. Oke, ini aja yang aku centang. Jadi pada saat aku pengen melakukan start streaming atau maaf start recording, dia akan muncul notifikasi. Oke, kita lanjut lagi bagian bawah source alignment snapping, saya tidak mengganggu itu. Kemudian projector juga ada, system tray juga ada, review importer dan macam-macam. Oke, kita lanjut lagi ke bagian streaming. Oh maaf, streaming saya tidak menjelaskan ini ya sobat gamers. Kenapa? Karena kali ini tutorial saya adalah bagaimana cara melakukan perekaman layar atau display capture melalui aplikasi OBS ini. Kita langsung ke bagian output sobat gamers. Di bagian output di sini ada simple, oke, ada advance. Aku langsung milih ke bagian advance-nya aja sobat gamers. Di sini ada pengaturan tentang streaming, tapi karena saya lagi-lagi tidak menjelaskan bagaimana streaming, saya akan menjelaskan bagaimana recording ya sobat gamer. Streaming saya akan menjelaskan ini setupnya di bagian tutorial kita selanjutnya. Oke, kita lanjut ke recording nih. Nah, ini ada pilihan standar apa custom seperti itu sobat gamers. Oke, lanjut di bagian ini kita boleh memilih misalnya recording, kemudian langsung aja kita browse sobat gamers. Oke, pengen menyimpan filenya itu di mana gitu loh. Oke, kita langsung pilih bagian browse-nya. Oke, jadi tipenya tetap aja di standar ya. Di browse, milih nyimpan filenya, misalnya aku milih di drive G, nyimpan di folder Elgato, kira-kira kayak gitu. Oke, aku select folder. Setelah itu, ini aku nggak centang ya. Oke, biarin aja kayak gitu. Kemudian recording format MKV ada beberapa pilihan, milih aja yang MP4. Oke, audio tracknya pilih di track 1. Oke, centang 2 track juga nggak apa-apa. Oke, nah ini sebelumnya di sini akan tercentang Ustream encoder nih. Aku lebih memilih Nvidia NVENC H264 New karena kebetulan saya menggunakan VGA card dari Nvidia. Nah, jika sobat gamers ingin mempunyai misalnya AMD, akan muncul lagi aplikasi seperti ini, notifikasi seperti ini ya sobat gamers. Oke, nah untuk itu jadi pilihannya ada berbagai macam. Nah, bagaimana jika misalnya sobat gamers memiliki VGA card 1060 Ti tetap dari Nvidia? Kita lanjut lagi. Bagaimana misalnya jika sobat gamers memiliki yang namanya VGA card tapi AMD misalnya atau AMD AT Radeon misalnya, ya di sini jelas akan ada pilihan lagi. Nah, saya nggak memiliki VGA card, saya hanya memiliki VGA card bawaan dari Simobo-nya, boleh menggunakan Ustream encoder. Oke, seperti itu. Aku menggunakan langsung Nvidia. Oke,
Nah, di sini bagian ini ada namanya CBR. Ini penting ya sobat gamers. Saya lebih memilih ke CBR, artinya dia constant bitrate. Artinya constant bitrate itu bitrate-nya konstan, dia akan berjalan seperti itu terus. Nah, bagaimana menentukan bitrate? Nah, kalau saya sendiri pribadi karena saya menggunakan RTX 2080 Ti iChill 11 GB, saya ngunggulin VGA card saya, jadi saya lebih nggak apa-apa aku pakai di angka 60.000 misalnya. Nah, ada juga yang menggunakan di angka 50.000, 40.000, 30.000, 20.000 gitu loh. Oke, jadi boleh pilihan gimana saja sebenarnya sobat gamers. Di 60.000 boleh. Tapi jika misalnya sobat gamers memilih di angka 60.000 di kbps untuk outputnya, oke, itu lebih sebenarnya akan memakan byte yang cukup besar ketika sobat gamers melakukan recording. Oke, tapi dengan kualitas jelas akan lebih baik. Oke, lanjut lagi di bagian bawah, keyframe intervalnya pasang 0 aja. Kemudian di preset ada quality, performance, max performance. Oke, semakin ke bawah ini semakin kurang baik ya sobat gamers. Low latency, max performance juga baik sebenarnya jika misalnya sobat gamers memiliki VGA card 1080 misalnya atau 1070 juga boleh. Yang bagian ke bawah itu boleh menggunakan ini, tapi kalau di bagian low latency performance, oke, saya tidak memilih itu ya sobat gamers. Jadi bagaimana dengan max performance? Dia akan memaksimalkan performa dari VGA card sobat kalian. Nah, ini performance, kemudian quality saya pilih max quality seperti itu sobat gamers. Oke. Nah, di bagian profile ada main, kemudian high, baseline, saya lebih memilih high biar berbanding lurus dengan max quality dari presetnya. Oke, bagian lock ahead saya tidak mencentang apa-apa, visual tuning juga saya tidak mencentang apa-apa ya sobat gamers. Di bagian GPU tetap di angka 0, maksimal B-frames-nya saya tetap menggunakan 2. Oke. Setelah itu sobat gamers langsung masuk ke bagian video. Oke. Nah, di bagian video kali ini di sini terlihat bahwa base canvas resolusi 1920 x 1080. Apa yang sobat gamers harus lakukan di bagian base canvas adalah men-set up base canvasnya seperti resolusi yang ada pada layar monitor sobat gamers. Kali ini saya menggunakan MSI 34 inci dengan 3440 x 1440. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan output scale resolusinya? Output scale resolusinya saya lebih memilih 2580 1080 dengan perbandingan 43 dibanding 18. Nah, seperti itu sobat gamers. Artinya aspek rasionya tetap berbanding lurus antara base canvas dan output scale-nya. Nah, output scale artinya nanti hasil recording skala yang kalian dapatkan dari hasil recording adalah 2580 x 180 seperti itu. Bagaimana dengan downscale filter? Kita lanjut lagi di bagian downscale filter. Saya memilih 36 sampel. Kalau misalnya merasa lagi agak berat misalnya bisa turunin di angka 16 sampel. Oke, seperti itu. Frame per second jelas saya akan memilih 60 frame per second. Oke, untuk FPS-nya. Jika pengen di bawahnya lagi pilih yang 30 sobat gamers ya. Jangan pernah memilih 29 atau 50 NTSC PAL atau whatever. Tetap main di angka 60 atau di angka 30 frame per second biar lebih stabil. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut bagaimana di bagian audionya. Di bagian audio di general sample rate ada 44,1 kHz kilohertz, artinya saya main di angka 48 biar suaranya makin baik. Di bawah ada peringatan tuh. The program must be restart the setting take effect, artinya setelah melakukan setting ini saya aplikasinya akan saya restart dulu kemudian saya buka kembali. Oke, di bagian channel ada pilihan stereo. Di bagian desktop audio, kenali dulu desktop audio adalah suara output, suara yang keluar itu menggunakan apa? Menggunakan speaker misalnya atau menggunakan headset ini. Saya lebih memilih menggunakan headset ini. Jika sobat gamer memiliki 2 speaker, boleh aktifin 2 desktop. Tapi takutnya misalnya terjadi gap antara satu speaker dengan speaker yang lainnya. Saya lebih milih satu speaker ini ya buat dijadiin desktop audio. Default saya memilih yang namanya headset earphone HyperX Virtual Surround. Oke, seperti ini. Desktop 2, audio desktop 2 saya disable aja. Dengan mic gimana? Oke, default ini mic-nya saya memilih mic yang ada di depan saya ini. Oke. USB PNP. Nah, bagaimana kalau misalnya sobat gamers ingin menggunakan mic dari headphone sobat gamers? Boleh juga dengan memilih audio dari HyperX seperti itu. Oke.
Mac 2, 3, dan 4 kita disable aja semuanya. Meter tetap menggunakan fast, kemudian simple pack. Lanjut aja, kita nggak ngeruganti apa-apa di bagian audio sini ya sobat gamers. Oke, setelah itu video tadi udah kan. Oke, kita langsung apply aja dan oke, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa OBS akan nge-restart ulang setelah kita melakukan apply tadi dan kita oke settingannya. Kenapa? Karena tadi ada pergantian frekuensi suara dari 44 ke angka 48. Kira-kira seperti itu. Kita restart dulu ya sobat gamers. Oke. Lanjut lagi sobat gamers. Nah, ini kita udah ngelakuin restart ya dari aplikasi si OBS ini. Nah, satu lagi ada mic bagian bawah. Check one, check. Ini pastikan bahwa tidak sampai di merah ya. Nah, ini merah semua nih. Kenapa? Karena ini akan terjadi peak, namanya peak volume, artinya kita menyetap volume dari mic kita itu berlebih. Jadi peak merah banget, ini nggak boleh sama sekali biar suara headset, hasil suara kalian pada saat recording itu tidak bergetar atau full speaker kayak semacam apa ya, speakernya pecah-pecah kayak gitu. Oke, kita kurangin aja gainnya atau volumenya ke sini ya. Check one, check. Jangan pastikan di angka merah hilangkan. Oke, check one. Nah, di sini. Check one, check. Kurang lagi dikit. Oke, check one, test one. Oke, check. Nah, pas di angka kuning, artinya dalam kondisi aman ya, nggak menyebabkan peak pada volume mic kalian. Oke, kita langsung lagi ke bagian kiri bawah ada scenes dan source. Logika sederhananya adalah bahwa scenes ini kita ibaratkan semacam folder dari aplikasi OBS ini. Nah, di bagian kanan di source-nya adalah file dari si folder ini, scenes. Oke, kita main di scenes aja. Misalnya ini scenes kan biasa semacam opening. Oke, kita langsung rename aja scenes-nya. Misalnya kita langsung rename aja scenes-nya. Misalnya kita tulis rekam layar, enter. Nah, seperti itu. Di bagian kanan kita klik tanda tambah ini sobat gamers ya. Oke, ada yang namanya display capture karena memang kita akan merekam apa yang tampil pada layar monitor kita. Display capture. Nah, di sini ada display capture, langsung aja kita oke. Boleh juga mengganti namanya semau sobat gamer seperti apa, bebas. Oke. Nah, langsung tampil display capture-nya seperti ini. Oke, sobat gamers. Setelah itu ini disesuaikan dengan resolusi sobat gamers. Oke. Capture kursor kita klik untuk menampilkan kursor pada saat kita menggerakkan kursor dan merekam layar. Saya mengklik capture kursor, kemudian oke. Nah, ini adalah tampilan dari layar monitor sobat gamers. Oke, jika sobat gamer menemukan kendala misalnya black screen, mungkin ada beberapa bagian yang sobat gamers kurang perhatikan ya pada saat disetting di awal. Oke, kita mencoba untuk melakukan start recording sobat gamer. Seperti apa hasil start recordingnya, kita coba ya. Oke, check one, test 1, 2, 3. Halo everyone, balik lagi dengan kita Lamone Gaming. Check one. Kita lihat hasilnya seperti apa sobat gamers ya. Tadi saya sudah menyimpan filenya di Elgato. Oke, di HDD2 kemudian di Elgato. Ini dia hasil perekaman kita. Oke, check one, test 1, 2, 3. Halo everyone, balik lagi dengan kita Lamone Gaming. Check one. Nah, itu dia hasilnya ya sobat gamers, hasil dari recording kita. Oke. Nah, seperti itu tadi penjelasan bagaimana cara mendownload aplikasi OBS Studio ini dengan versi terbaru, dengan updatean yang paling baru, kemudian menginstalnya masuk ke dalam PC ataupun laptop sobat gamers. Nah, dan sekalian juga tadi sedikit menjelaskan bagaimana sebenarnya cara melakukan recording layar atau display capture menggunakan aplikasi OBS ini. Oke, saya pikir cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita sobat gamers. Nantikan video-video kita selanjutnya yang lebih bermanfaat. Oke, ingat sobat gamers, jangan lupa subscribe, follow channel kami agar kami bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.